terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah online bersama dengan GKI Cicurug. Pada pagi hari ini kami sampaikan warta jemaat pada hari Minggu 27 September 2020. Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di daerah Cicurug dan sekitarnya, Majelis Jemaat memutuskan untuk menunda sementara kebaktian onsite dan hanya melaksanakan kebaktian secara online. Jemaat dapat mengakses ibadah online melalui halaman Facebook ataupun kanal YouTube GKI Cicurug. Ibadah hari ini dengan tema Mentalitas Menyalakan akan dilayani oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Ibadah remaja dan pemuda dapat diakses melalui YouTube Ignite GKI pada pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu dapat diakses melalui YouTube Komisi Anak GKI Cicurug pada pukul 7 pagi. Mari bersama mendukung keberadaan gereja dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada penatua wilayah. Berikut ini merupakan kegiatan sepekan GKI Cicurug. Pada tanggal 7 November akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ishak Christian Sitorus dan Saudari Nofrain Paenboan. Peneguhan dan pemberkatan akan dilaksanakan di GKI Cianjur. Mari bersama kita dukung di dalam doa. Untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan anak-anak sekolah minggu akan segera dilakukan proses renovasi gedung sekolah minggu. Mohon dukungan jemaat agar semua proses dapat berjalan dengan lancar. Jemaat Tuhan, mari bersama berdoa untuk korban pasca banjir bandang di Cicurug. Percaya Tuhan selalu memulihkan dan memberikan penguatan untuk kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan, dapat menghubungi penatua berikut ini atau dapat menyalurkan bantuan langsung melalui nomor rekening GKI Cicurug. Demikian warta lisan Gereja Kristen Indonesia Cicurug. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Cicurug atau melalui Tata Usaha GKI Cicurug. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Tema kita pada pagi hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Lebih mudah menyalahkan orang lain ketimbang diri sendiri. Sebuah hal yang sudah lazim hidup dalam keseharian kita. Lebih mudah untuk menyangkal kesalahan kita lakukan ketimbang mengakuinya dengan jujur. Pada saat ini kita diundang untuk dengan jujur mengungkapkan segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya menyucikan kita. Kita mengakui kesalahan kita. Tuhan, ampuni kami yang sering egois, yang tidak mau mengakui dosa ataupun kesalahan yang kami lakukan. Kecenderungan kami justru menyalahkan orang lain. Tuhan, ajarkanlah agar kami mau jujur mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 berkata, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyanyian Jemaat NKB 14. Silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama umat Tuhan. Walaupun melalui media online, kami percaya bahwa persekutuan kami tetap kuat, tetap Tuhan ikat erat untuk kami bisa hadir satu kepada yang lain. Dan di dalam persekutuan kami ini Tuhan, kembali kami hendak menundukkan diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami terima, kami dengar, kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan. Mampukan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh keterbatasan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhanlah yang menguduskan, Tuhanlah yang melayakkan dan memampukan hamba-Mu
untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu yang seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah pembacaan teks Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan menghayati serta memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang pernah memiliki pengalaman dengan anak kecil ya, yang baru belajar melakukan sesuatu, entahkah dia baru belajar meraih barang atau baru belajar berjalan, kita pasti pernah mendapati bahwa mereka ya, pernah mungkin ketika belajar jalan tersandung, ketika belajar meraih sesuatu lalu yang diraihnya itu karena tangannya belum kuat,
lalu terjatuh, ya, misalkan mau ambil gelas minumnya, tiba-tiba gelasnya jatuh, airnya tumpah. Apa yang biasa dilakukan? Ya, kayaknya itu sudah jadi refleks bagi kebanyakan orang. Yang biasa dilakukan kalau kesandung, mungkin ya generasi kakek atau neneknya, cucuku yang baik, yang pinter, kenapa kesandung, mejanya nakal ya, kita pukul mejanya dipukul gitu ya. Nakal nih meja, nakal nih kursi, ya pukul mejanya, pukul ya gitu kan. Terus anaknya ketawa, hehe gitu, senang. Ketika meraih sesuatu jatuh, oh iya ini sih karena ini nih gelasnya berat ya. Wah, ini salah gelasnya. Nah, anak kecil ya dibesarkan, dia belajar. Bapak Ibu Saudara, anak-anak belajar. Oh, jadi kalau aku kesandung, yang salah itu mejanya. Ya. Kalau aku kesandung, yang salah batunya. Padahal kita tahu kenapa kesandung, ya pasti karena dia tidak hati-hati. Ya, dia nggak tahu bahwa menjaga jarak, ya kena kepentok meja, ya pasti sakit, pasti jatuh. Tapi karena sudah belajar begitu, ya di dalam keseharian yang kita pikir mungkin lucu begitu ya, kita pukul mejanya, padahal mejanya juga, kalau mejanya bisa ngomong, ih kenapa saya dipukul katanya ya. Anak kecil belajar untuk menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Makanya kemudian Bapak Ibu jangan kesel. Jangan kesel kalau anaknya udah mulai gede, mulai SD, ya sudah bisa berargumen, melakukan kesalahan gitu ya. Kenapa begitu? Ya itunya sih yang salah gitu kan. Ya. Kenapa nonton aja? Siapa suruh nyetel TV-nya kekerasan, kekencengan. Jadi kan nggak bisa belajar, jadi nonton gitu ya. Belajar dan nonton. Ya buku gara-gara kesalahan dia, nonton mah nonton aja gitu ya, nggak usah nyalahin TV-nya kenceng. Si mbah sih kupingnya udah rada-rada nggak denger, jadi nyetel TV-nya kekencengan. Jangan nyalahin si mbah tuh. Bapak Ibu Saudara jangan heran. Ya kalau anak kita kemudian mencari-cari pihak lain. Apalagi kalau bertengkar dengan saudaranya, kakak adik bertengkar udah pasti. Ini kenapa sih ribut aja? Tuh si kakak, tuh si adik. Karena ya dari kecil ya diposisikan di dalam posisi yang seolah-olah benar. Padahal mestinya kita bisa mengajak dia untuk belajar. Nah, mejanya kan dari tadi di sini. Berarti adek jalannya nggak hati-hati kalau bisa kesandung. Ayo matanya kemana? Tadi sambil lihat TV ya matanya ya. Kalau jalan mesti hati-hati. Kita mengajar. Kita memberi tahu yang benar. Hari ini tema kita mengingatkan kita mentalitas menyalahkan. Datangnya dari mana sih? Ya, sehingga ada orang kemudian ditampilkan seolah-olah tampilnya benar, seperti anak kecil tadi seolah-olah ditampilkan dia benar, mejanya yang salah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mentalitas menyalahkan itu memang sudah ada sejak dulu. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan Tuhan tanya, kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau tahu engkau telanjang? Jawabnya, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dia yang ngasih buah itu. Dia nggak mau bilang bahwa iya saya. Dia tunjuk perempuan itu. Perempuan itu kemudian menunjuk ular itu. Nah itu kan mentalitas menyalahkan. Ingin tampil sebagai pihak yang menjadi korban, victim. Ya, saya sih cuma korban, gara-gara dia saya jadi korban. Gara-gara dia nih saya jadi ia melakukan kesalahan, tapi bukan karena saya, karena dia.
Ya seolah-olah kalaupun sampai kepergok memang salah, seperti ya kisah tentang bagaimana Allah bertanya kepada manusia pertama itu, ya paling tidak tampilnya nggak salah-salah amat deh. Ya salah sih salah lah, tapi salahnya dia lebih gede karena dia yang ngajak. Ya, itu mentalitas menyalahkan. Dan ini apa? Ini bukti bahwa memang manusia itu sulit untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan dosanya. Ya. Punya pikirannya gini, seperti tadi saya bilang, ya kalaupun saya salah, saya nggak salah-salah amat, mencari pembenaran. Padahal ya di hadapan Tuhan salah ya salah, dosa ya dosa, nggak ada dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, ya namanya dosa-dosa. Nah, di sini ya dengan mentalitas, dengan orang terbiasa untuk melemparkan kesalahan pada orang lain, gimana sih pandangan Tuhan? Bagaimana Tuhan memandang itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan terhadap hidup manusia yang melemparkan kesalahan pada orang lain, yang kemudian menyalahkan pihak lain. Sebagai Bapa, ya kalau kita bicara dan menyapa Allah sebagai Bapa, ya, sebagai Bapa yang baik, ya, Tuhan mendidik umatnya. Tuhan mau umatnya keluar dari mentalitas ini. Tadi dia tidak menempatkan diri untuk menyalahkan, membenarkan, oh iya benar yang salah memang si ular. Tidak, kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab. Sebagai Bapa yang baik dan benar, Tuhan menunjukkan hal ini sebetulnya dari sejak permulaan. Semua salah. Kalau kita baca di Kejadian 3 kan begitu. Buat perempuan, buat laki-laki, buat ular, semua ada konsekuensinya. Kenapa semua salah? Tuhan mau bahwa umatnya punya sikap bertanggung jawab. Nah sayangnya ya mentalitas ini memang sulit ya dicabut begitu saja dari kehidupan umat manusia. Seperti bacaan kita hari ini dari dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-18. Apa yang dikatakan di situ adalah peribahasa atau sindiran, ungkapan, kata-kata yang selalu didengung-dengungkan oleh umat Israel. Pada masa itu sebagian ada di pembuangan, sebagian tersisa di Israel. Tetapi yang tersisa ini bukanlah kelompok yang kuat, kelompok yang justru sangat lemah, yang dipandang ya ketika orang-orang diangkut ke pembuangan, dipandang mereka ini nggak berguna juga kalau mau dibawa ke pembuangan. Jadi mereka yang ditinggalkan. Orang-orang ini kemudian memilih untuk hidup di dalam sikap menyalahkan para pendahulunya atau generasi ayah, generasi kakek mereka, dengan kemudian mereka seringkali mengatakan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi yang makan buah siapa, yang ngilu siapa. Nah ini yang terus dihidupi oleh mereka, sehingga mereka nggak bisa lihat hari sebagai hari baru yang Tuhan sediakan. Yang mereka lihat kalau hari baru, ya udah ya ini masih bagian dari kita menjalani hukuman para nenek moyang kita. Kita ini sengsara, kita ini susah, kita ini ditindas, kita ini jadi sasaran dari suku-suku lain yang terus mengganggu. Semua pikiran-pikiran yang negatif itu terus mewarnai mereka.
Karena itu tadi, mereka tidak mau belajar tentang hari ini, tidak mau belajar dalam hidup mereka, hari mereka. Mereka memilih untuk, bapakku salah sih, kakekku salah sih, dan merasa bahwa hidup mereka ada di dalam kutuk Tuhan, keadaan yang susah. Bapak Ibu Saudara, ini bahayanya kalau kita hidup dalam mentalitas menyalahkan. Kita tidak bisa melihat hari ini, kita tidak bisa melihat ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat kita. Bacaan kita ya, bagian yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-29 ya, juga sama ya, mentalitas menyalahkan. Sekarang menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan dengan mengatakan tindakan Tuhan itu enggak tepat. Kok berani bilang begitu? Bapak Ibu Saudara, kalau baca bagian ini jangan cuma mikir orang Israel. Yuk mari kita lihat, pernah enggak kita nyalahin Tuhan dalam hidup kita? Kok Tuhan bawa saya dalam keadaan seperti ini sih? Kok Tuhan izinkan sih yang begini dalam keadaan saya? Kayaknya Tuhan harusnya enggak gini. Pernah enggak kita bicara begitu? Enggak sih, kita enggak langsung-langsungan bilang Tuhan salah. Enggak berani kita bilang Tuhan salah. Tapi ngomel sama Tuhan. Tuhan harusnya kan enggak gini dong Tuhan. Tuhan harusnya saya ini bisanya begini begitu. Bangsa Israel juga mengatakan tindakan Tuhan tidak tepat. Karena merasa tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tidak sesuai dengan penilaian secara pribadi. Tuhan bilang, Tuhan punya pertimbangan yang jauh lebih besar, jauh lebih menyeluruh. Tuhan bisa melihat secara detail sehingga tindakan Tuhan dibandingkan pikiran kita, ya tindakan Tuhanlah yang lebih tepat. Dan tindakan Tuhan selalu tepat. Kenapa? Karena kita terbatas di dalam kita menilai, melihat, mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini betapa mudahnya orang melemparkan kesalahan. Saya sengsara karena ya orang tua saya, karena pendahulu saya, itu kata orang Israel. Saya merasa sengsara karena Tuhan tidak pas melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan kalau kita memiliki sikap yang seperti itu. Tuhan memberikan tanggapannya, dan ini yang mari kita pelajari bagi kita semua pada saat ini. Tanggapan Tuhan ada di ayat yang keempat. Tuhan mengatakan bahwa semua jiwa aku punya, jiwa ayah, jiwa anak. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Apa yang Tuhan mau katakan di sini? Bahwa hidup semua orang ada di dalam tangan Tuhan yang adil. Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Tuhan tidak memerlukan pertimbangan manusia dengan mengatakan kesalahannya itu Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesalahan. Tuhan mengerti. Ya, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, ini kalimat yang sangat penting. Ya, buat Tuhan, yang berbuat dosa itu yang harus mati. Artinya, yang berbuatlah yang menanggung konsekuensinya. Yang berbuatlah yang menanggung, artinya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing.
Tuhan menghakimi setiap pribadi. Itu sebabnya kita selalu diingatkan bahwa iman kita adalah pertanggungan jawab kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita tidak pernah bisa, ya udahlah, yang penting istri saya ke gereja. Nanti istri saya yang bawa doa buat saya, ngabsenin saya kepada Tuhan. Enggak ada, absen saudara enggak akan diterima deh. Ya, saya katakan, Tuhan udah bilang kok, si orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Enggak ada titip-titipan, absen. Oh, biarkan anak-anak saya aktif ke sekolah minggu, tiap hari Minggu kalau masih ada tatap muka, atau di rumah. Ya saya kebagian denger aja sepoi-sepoi di ruang tamu kek, di kamar kek, ngedenger mereka lagi siaran online begitu ya. Saya mah ikut denger. Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang seperti itu. Kita mesti pertanggungjawabkan secara pribadi. Tuhan bakal tanya Bapak Ibu Saudara secara pribadi, kenapa sikapmu ketika beribadah kok seperti itu? Nggak ada Tuhan tanya, udah berapa kali titip absen sama istri? Nggak ada. Artinya bahwa kita yang bertanggung jawab. Urusan sama Tuhan nggak ada ikut-ikutan. Itu juga lah yang membedakan Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang Kristen Protestan. Ketika seseorang sudah meninggal, kita nggak ada doa untuk orang yang meninggal. Kita mendoakan seorang yang sudah meninggal supaya dia diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan segala jalannya. Nggak ada. Orang Kristen Protestan, sebagaimana kata firman Tuhan, ya sudah, yang sudah mati pada saat itu jugalah dia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kita nggak bisa ikut-ikutan, kita nggak bisa intervensi. Mereka lah masing-masing yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita selalu diingatkan untuk mengelola kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan bertanggung jawab. Selagi Tuhan masih beri kesempatan. Saya bukan ngancem Bapak Ibu ya, jangan dibilang wah pendetanya main ancem-ancem. Enggak, saya emang gak ngancem, saya cuma kasih tahu. Urusan iman kita adalah urusan kita pribadi sama Tuhan. Bagaimana kita menempatkan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang punya hidup kita, ya mari kita hayati itu. Karena kita yang bertanggung jawab bagi diri kita pribadi. Dan Tuhan sudah bilang, ya, ini tanggapan Tuhan yang pertama yang harus kita perhatikan dan pikirkan betul-betul. Sudah siapkah kalau Tuhan meminta kita mempertanggungjawabkan hidup yang Dia percayakan? Sudah siapkah kita? Kalau Tuhan tanya kita secara pribadi, Tuhan gak tanya anakmu gimana, Tuhan gak tanya istrimu gimana, Tuhan gak tanya suamimu gimana, Tuhan gak tanya orang tuamu itu orang yang tua yang taat ya gitu ya. Ketika kita harus mempertanggungjawabkan secara pribadi, itulah yang akan kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tanggapan Tuhan yang kedua, oleh karena masih ada kesempatan, Tuhan mengatakan di ayat yang ke-30, bertobatlah. Kesempatan yang ada ini luar biasa. Tuhan minta bertobat. Apa artinya? Tuhan minta kita menyadari kesalahan yang kita perbuat. Bukan lagi mentalitasnya menyalahkan orang lain, lihat diri kita. Sadari kesalahan kita. Biasanya kalau orang bilang bertobat, ya udah, bertobat itu berarti kita minta ampun sama Tuhan. Enggak, bukan cuman itu saudara. Kalau bertobat hanya sekedar minta ampun sama Tuhan, maka ada banyak orang
Setelah lewat sekian waktu lamanya terus kembali melakukan kesalahan yang sama, melakukan dosa yang sama, lalu kemudian mengatakan bahwa saya ini emang lemah, gak kuat saya. Itulah yang namanya tomat. Tobat, kumat, ya, jadi tomat. Kenapa orang bisa begitu? Karena ada satu unsur di dalam pertobatan yang dia lupakan. Pertobatan itu dimulai dengan menyadari kesalahan, dan yang berikutnya adalah menyesal. Menyesal. Aspek atau unsur menyesal ini menjadi penting. Kalau orang udah nyesel, itu kan berarti ada satu pengalaman di dalam dirinya, ya, nyesel. Penyesalan itu nggak akan datang duluan, penyesalan kan datangnya belakangan. Ketika orang menyesal, dia belajar bahwa sikap, tindakan atau perbuatan yang sudah dia lakukan itu adalah yang tidak tepat, yang salah, sehingga dia menyesal. Keputusannya adalah keputusan yang salah sehingga dia menyesal. Dan kalau orang sudah menyesal, nggak akan dua kali, nggak akan dia ulangin lagi. Kalau seorang misalkan mengalami di dalam relasi usaha mungkin ya, lalu partnernya ternyata berbuat yang tidak benar begitu, yang kemudian membuat dia rugi, pasti kan dia akan bilang saya nyesel kerja sama orang itu. Kalau tahu dari dulu sikap dia itu ternyata seperti itu, saya nggak akan kerja sama dia. Pertanyaannya adalah kalau kemudian orang itu datang kembali dan dengan segala mulut manis mengatakan ayo kita kerjasama lagi, kalau udah punya rasa penyesalan dia akan bersikap hati-hati. Nggak akan dia kemudian iya oke tanpa pikir panjang. Oh nggak bisa. Dia akan cermati dulu, saya udah nyesel, saya kapok kerja sama dia. Bisa jadi kita akan memilih untuk mengatakan tidak, saya terima kamu sebagai temanku, tetapi kalau untuk urusan bisnis maaf, mending kita masing-masing aja. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu rasa penyesalan mendatangkan kapok. Nah itu aspek yang penting ketika seorang bertobat, mesti nyesel sampai kapok. Baru kemudian ya ketika sudah ada rasa penyesalan itu mengaku dosa. Ini biasanya pengakuannya akan lebih sungguh karena dia udah nyesal, benar-benar tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Mengaku dosa, mohon ampun dan melakukan yang benar sesuai perintah Tuhan. Saya percaya kalau seorang sudah kapok dia nggak akan ulangi dosanya. Itu tanggapan Tuhan yang kedua. Tuhan mau semua umatnya bertobat. Yang ketiga, Tuhan ingatkan panggilan kehidupan kita. Ya, kalau tadi sudah bertobat, berpaling dari segala durhaka, Tuhan ingatkan panggilan hidup kita. Buat apa sih kita hidup? Buat apa sih saudara dan saya dipercaya Tuhan menjalani kehidupan kita? Panggilan hidup kita itu untuk jadi berkat. Itu sudah ada juga sejak permulaan Tuhan menciptakan manusia untuk beranak cucu, penuhilah bumi dan seterusnya. Artinya apa? Untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Diulangi lagi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan hidup kita itu jadi berkat. Tuhan minta kita ingat itu, pegang itu. Sehingga di ayat 30 Tuhan bilang jangan bagimu menjadi batu sandungan. Ya, sama-sama B. Panggilan kita menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Artinya ketika kita mau melangkah bertindak, kita mesti ingat, saya jadi berkat atau enggak ya? Saya bisa menyebabkan orang lain terjatuh karena saya atau enggak ya? Kita mesti ingat. Dan kemudian ya, di ayat yang
31. Tuhan minta kalau kita sudah mengingat, ya, Tuhan minta kita terus melakukan refleksi dan introspeksi dalam hidup kita. Buang yang durhaka, perbaharui hati dan rohmu, cara pikir kita, cara bersikap kita. Poin 1, 2, 3 ini bukan cuma sekali dengar langsung jadi, tetapi ini harus diulangi dan diulangi. Disitulah hati dan roh kita dibaharui. Kita mengulangi lagi mengingat saya hadir untuk jadi berkat. Kita mengulang lagi untuk kita mengatakan saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh, kapok terhadap segala dosa saya. Kita ulangin lagi, saya mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan minta kita introspeksi, membaharui hati dan roh kita di dalam tanggapan Tuhan tersebut. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 32. Apa yang jadi kerinduan Tuhan buat kita? Tuhan mau kita hidup. Saya membaca ayat ini melihat cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Tapi manusianya Tuhan kasih. Oleh karena itu dengan segenap kasihnya dia bilang, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Dengan sangat jelas Tuhan bilang, Tuhan punya kerinduan kita hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Walaupun mungkin hidup yang kita jalani tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup yang kita jalani mungkin penuh dengan persoalan dan pergumulan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan, karena kehendaknya udah jelas supaya kita hidup. Cara dan sikap kita lah yang seringkali menghalangi kasih Tuhan itu. Sekarang ketika Tuhan bilang introspeksi, perbaharui hati dan pikiranmu, buang cara kita yang lama, buang sikap kita yang lama, buang mentalitas menyalahkan kita. Kita ganti dengan kita mau hidup bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Kita ganti dengan sikap hidup pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau setiap orang bertobat dengan sungguh-sungguh, ada pembaharuan yang Tuhan hadirkan di dalam diri pribadi kita, di dalam diri keluarga kita, di dalam diri orang-orang di sekitar kita, di dalam diri masyarakat kita. Mulailah dari diri kita. Dan itu yang akan kita bawa di hadapan Tuhan sebagai pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Berubahlah dan alami kasih Tuhan itu. Kalau kita terus hidup menyalahkan orang lain, gak ada damai sejahtera, gak ada kasih Tuhan dalam kita. Padahal Tuhan dengan begitu rupa mengasihi kita. Tuhan akan mampukan saudara menjalani hidup dalam pertobatan, dalam kasih untuk menjadi berkat. Amin. Ikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami yang sedang di dalam percepatan dan kesungguhan untuk mengatasi masalah persoalan yang terjadi karena pandemi COVID-19, baik di dalam persoalan kesehatan, persoalan di dalam sektor ekonomi, sektor sosial, keamanan, dan juga banyak lainnya. Berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, sehingga di dalam penanganannya sungguh-sungguh akan memampukan masyarakat memiliki hidup yang lebih baik. Kami juga saat ini berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya dapat memiliki kesadaran penuh melakukan protokol kesehatan dan juga menyadari peran satu dengan yang lain untuk menjaga kesehatan, sehingga angka pertambahan COVID-19 tidak terus melaju ya di Indonesia ini. Kami juga pada saat ini mau berdoa secara khusus untuk masyarakat di sekitar Cicurug, di mana pada hari Senin yang lalu ada bencana banjir bandang yang dialami oleh warga. Kami mohon Tuhan, biarlah proses pasca bencana ini boleh ditangani dengan baik. Posko-posko yang ada dapat menyalurkan bantuan dengan tepat. Dan kami juga bersyukur bahwa tim GKI sudah juga boleh mengambil bagian di dalamnya. Kami juga mohon hikmat Tuhan agar tim GKI bisa mengelola bantuan-bantuan yang ada, bisa menjadi berkat untuk masyarakat, melayani dengan tepat. Kami juga mohon Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan tubuh kepada tim GKI yang setiap hari datang ke tempat bencana, berbagi dengan mereka yang ada di dalam bencana. Kami mau berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pelayanan dari GKI Cicurug di dalam masa pandemi. Kami juga memohon Tuhan yang terus beri hikmat sehingga majelis dapat mengelola pelayanan dengan baik. Kami juga mengingat untuk Penatua Samuel yang sedang di dalam tahap orientasi di GKI Cicurug sebagai calon pendeta. Tolong Penatua Samuel sehingga bisa belajar setiap hari, diperlengkapi untuk kelak masuk di dalam panggilan Tuhan sebagai gembala jemaat, sebagai seorang pendeta yang hadir bagi jemaat. Kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena Tuhan memanggil pulang kekasih-kekasih mereka. Kami mengingat untuk keluarga dari Bapak Tatang Sastrawijaya. Kami mengingat untuk keluarga dari Bapak Aki Tanuwijaya, keluarga dari Bapak Mangala Pakpahan, mereka yang telah Engkau panggil pulang, masuk di dalam kasih dan kemuliaan Bapa Surgawi. Kami mohon Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini, yang merasa kehilangan, yang merasa masih banyak harapan yang ingin dilakukan bersama dengan kekasih mereka, kami mohon Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang menopang selalu. Dan biarlah semua keluarga yang ditinggalkan boleh tetap hidup di dalam damai, sejahtera, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Mau berdoa untuk Bapak Sutio, Bapak Ersat Koten, Saudari Dina Eliska Koten, Ibu Lina Eko Rahayu, Ibu Yani, anak Revalina Boruta Hihoran, Ibu Christine Suatan, Ibu Tina. Ya Tuhan, juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu pada saat ini, Engkau yang hadir bersama dengan mereka.
Engkau yang menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan dan pemulihan. Kami menyerahkannya di dalam kasih dan kuasa-Mu. Berkati keluarga yang bersama dengan mereka, berikan kesabaran dan juga sukacita di dalam mendampingi. Kami juga mau membawa rencana renovasi area sekolah minggu. Tuhan tolong supaya rencana renovasi ini juga kami bisa lakukan sehingga tersedia fasilitas yang lebih baik ketika nanti anak-anak sudah dapat kembali bersekolah minggu. Kami juga mau bawa segala pergumulan kami Tuhan, baik pergumulan pribadi kami, mengenai harapan kami, pekerjaan kami, kondisi kesehatan kami yang bergumul mengenai hubungan di dalam keluarga kami, juga kami yang sedang di dalam pendidikan, kami yang merindukan keturunan, dan masih banyak lagi Tuhan. Segala pergumulan kami mau bawa di dalam tangan kuasa Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tangan kuasa Tuhan yang memiliki rancangan atas masa depan kami. Terjadilah pada kami yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami siap Tuhan untuk berjalan. Walaupun apa yang Tuhan sediakan tidak seperti yang kami bayangkan, tapi kami mau menjalaninya dengan setia. Karena kami tahu kerinduan Tuhan, kami memiliki hidup. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan syukur kita. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Kini kita akan membawa persembahan yang telah dikumpulkan kepada Tuhan. Dengan berdiri kita akan membawa persembahan kita. Bapa yang pemurah, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kemurahan-Mu. Berkati dan layakkan persembahan kami ya Bapa, dan ajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bawalah sinar terang
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.